Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andidio Nurul Awalia dengan NIM 2202029500018 dari kelas PTIKA Angkatan 2022. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keamanan komputer di semester 3 ini yang dibawakan oleh Bapak Fadli Rahman Baso, SPD, MPD. Dalam video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengenkripsi dan mendekripsi file pada laptop. Tapi sebelum kita melakukan praktik, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih enkripsi dan dekripsi file itu, serta metode apa yang kita gunakan dalam mengenkripsi dan dekripsi file ini. Berangkat dari pengertian, enkripsi adalah proses mengubah data asli atau teks file atau informasi lainnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau sulit dipahami tanpa kunci enkripsi yang benar. Tujuannya adalah untuk melindungi kerahasiaan data saat data tersebut disimpan atau ditransmisikan. Dalam enkripsi, data asli disusun ulang dengan menggunakan algoritma enkripsi dan kunci enkripsi, sehingga hanya orang yang memiliki kunci yang benar dapat mengembalikan data tersebut ke bentuk semula. Enkripsi sering digunakan dalam komunikasi online, penyimpanan data sensitif, dan keamanan informasi umumnya. Jadi enkripsi ini adalah proses mengubah data atau informasi kita menjadi bentuk yang tidak beraturan dan sulit dibaca sehingga orang lain tidak bisa paham dan mengerti terhadap apa isi dari informasi yang kita buat. Selanjutnya ada deskripsi atau dekripsi, di mana dekripsi adalah proses mengembalikan data yang telah dienkripsi ke dalam bentuk aslinya atau bentuk yang dapat dibaca. Ini dilakukan dengan menggunakan kunci enkripsi yang sesuai dengan kunci yang digunakan saat data tersebut dienkripsi. Proses deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi, di mana data yang telah diacak oleh algoritma enkripsi akan didekripsikan kembali menjadi bentuk yang dapat dibaca dan dimengerti. Jadi deskripsi ini mengonversi kembali data tadi yang sudah teracak menjadi teks biasa yang mudah untuk dibaca. Selanjutnya, metode yang akan saya gunakan dalam mempraktekkan enkripsi dan deskripsi file kali ini yaitu metode AES-Script, di mana AES-Script ini adalah perangkat lunak sederhana yang digunakan untuk mengenkripsi file individual. Caranya sangat mudah, kita hanya memilih file yang ingin kita enkripsi, memasukkan kata sandi, dan file tersebut akan dienkripsi dengan algoritma AES-256. Nah, pasti kita penasaran dengan apa sih AES itu. Jadi AES adalah Advanced Encryption Standard, di mana AES ini merupakan algoritma kriptografik yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma AES adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi atau encipher dan dekripsi atau decipher informasi. Adapun informasi penting mengenai AES, yang pertama itu ada kunci simetris, di mana AES adalah algoritma kriptografi simetris yang berarti bahwa enkripsi dan dekripsi merupakan menggunakan kunci yang sama. Kunci ini harus tetap rahasia dan hanya diketahui oleh pihak yang berwenang. Jadi kunci ini tidak boleh disebarluaskan karena file yang kita kunci itu merupakan file rahasia, sehingga hanya pihak-pihak berwenang saja yang bisa mengetahui kunci dari file tersebut. Selanjutnya ada ukuran kunci.
AES mendukung tiga ukuran kunci yang berbeda, yaitu 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Semakin besar ukuran kunci, semakin kuat keamanannya, tetapi juga semakin sulit untuk dipecahkan. Informasi penting yang ketiga yaitu keamanan. AES dianggap sangat aman dan tahan terhadap berbagai serangan kriptoanalisis yang telah ditemukan. Meskipun ada upaya untuk mencoba mengeksploitasi AES, algoritma ini tetap menjadi salah satu yang paling kuat dan andal. Selanjutnya kita akan melakukan praktek enkripsi dan deskripsi file. Sebelum kita melakukan praktek, saya akan memperlihatkan aplikasi yang saya gunakan dalam mengenkripsi dan deskripsi file, yaitu Advanced Encryption Package. Di sini saya sudah mendownloadnya. Jika kita ingin mendownloadnya, kita klik di sini. Selanjutnya saya masuk pada aplikasinya. Ya, begini tampilan aplikasi jika kita menggunakan Advanced Encryption Package tahun 2021. Sebelum itu saya akan memperlihatkan mengenai file yang akan saya enkripsi. Saya buka terlebih dahulu filenya. Ini adalah file yang akan saya enkripsi. Ini saya terbuka. Selanjutnya ini juga, ini berbentuk PNG dan ini berbentuk docs. Karena keduanya bisa terbuka, mari kita coba untuk mengenkripsikan atau mengunci file tersebut. Ini file tadi terdapat pada data D dengan folder yang bernama private. Kita klik foldernya, lalu kita klik encrypt. Di sini kita harus memasukkan password. Kita mengetikkan password. Semakin banyak password yang kita ketik, maka semakin kuat keamanan data kita. Di sini kita memasukkan lagi password yang sama. Setelah kita memasukkan password yang sama, kita mengklik encrypt now di bagian kanan bawah. Nah, tadi proses enkripsinya kita lihat. Jadi setelah kita enkripsi, data atau file yang kita enkripsi itu terdapat gambar kunci, dan ketika kita akan mengklik atau membukanya, kita harus memasukkan password terlebih dahulu. Jadi jika saya mengirim file ini kepada orang lain dan orang lain tersebut tidak mengetahui password yang saya masukkan, maka file ini tidak dapat dibuka. Selanjutnya kita akan melakukan deskripsi dari file yang sama. Di sini kita mengklik lagi folder private, lalu kita mengklik describe. Nah, di sini muncul masukkan password. Nah, kita masukkan lagi password yang telah kita gunakan pada saat kita mengenkripsi file tersebut. Lalu kita pilih delete. Setelah itu kita describe now. Nah, kita cek kembali apakah file tadi sudah bisa dibuka walaupun tanpa menggunakan kunci. Ternyata file tersebut sudah bisa dibuka kembali. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada praktik kita kali ini yaitu bahwa enkripsi adalah proses mengamankan data dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci yang benar. Sedangkan deskripsi adalah proses mengembalikan data tersebut ke bentuk semula dengan menggunakan kunci yang sesuai.
Kombinasi enkripsi dan deskripsi membantu menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi dalam berbagai konteks, termasuk komunikasi online, penyimpanan data, dan pengiriman informasi sensitif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada praktik kali ini. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.